Mungkin bisa didetailkan arteri karotis yang mana? Atau mungkin bisa menceritakan dulu dari mana arteri karotis keluar? Asalnya dari mana? Mungkin clue-nya adalah pembuluh darah besar yang keluar langsung dari jantung. Apa namanya kira-kira? Itu merupakan pembuluh darah utama yang nanti memiliki cabang, salah satunya arteri karotis. Saya izin mengganti laptop sebentar ya, sambil kalian mungkin berpikir ya, apakah pembuluh darah itu? Oke, bagaimana? Sudah berpikir selama 5 menit, sudah ketemu pembuluh darah besar apa yang keluar dari jantung dan memberikan ini, apa namanya, salah satu cabangnya yaitu arteri karotis untuk menyuplai daerah kepala dan daerah leher.
Apakah itu? Bisa menjawab lagi, dokter? Ya, silakan. Ya, aorta, dokter? Aorta, iya benar sekali ya. Aorta ya, salah satunya. Oke, mungkin kita mulai kuliahnya ya. Sudah terlihat? Sudah ya? Oke, nanti mungkin kalian akan belajar tentang vaskularisasinya. Vaskularisasi berarti pembuluh darah yang membawa nutrisi ataupun zat-zat lainnya diperlukan di daerah kepala dan leher ya. Kemudian nanti aliran darah baliknya dibawa oleh vena. Itu vaskularisasi yang nanti akan kalian pelajari. Kemudian ada juga nanti terkait dengan sistem limpatiknya. Jadi mungkin ada sisa-sisa metabolisme yang ukuran cukup besar ya, kemudian juga mungkin ada patogen dan lain sebagainya terkait imunitas. Nah, yang mana yang nanti akan menjadi organ yang terlibat ya pada sistem limpatik tersebut, atau kita kenal dengan organa limfoidea di regiocapitis dan regiocoli. Pertama kita belajar pembuluh darah arterinya dulu ya. Jadi seperti yang kalian ketahui, core akan memompa darah keluar dari core itu sendiri, kemudian nanti dibawa ke seluruh tubuh. Ya, terutama yang darah kaya akan nutrisi dan oksigen untuk nanti membantu metabolisme sel-sel yang ada. Nah, pembuluh darah besar utama yang keluar langsung dari core yaitu adalah aorta. Ya, aorta nanti akan naik ke atas, kemudian melengkung, baru turun ke bawah menuju di rongga toraks, kemudian menuju ke arah abdomen untuk menyuplai daerah yang dilaluinya. Lalu nanti berakhir menjadi arteri iliaka komunis untuk menyuplai daerah kaki ya. Jadi ada arteri iliaka komunis dekstra dan sinistra untuk menyuplai daerah kaki dan daerah pelvis. Nah, selama perjalanannya tersebut, sebelum dia nanti bercabang di daerah abdomen, di daerah lengkungannya yang disebut dengan arcus aorta, jadi aorta ini ada aorta yang naik disebut aorta ascendens, kemudian ada yang melengkung disebut aorta arcus aorta, kemudian ada aorta yang turun disebut aorta descendens. Pada arcus aortanya ini ada pembuluh darah yang keluar, tujuannya menyuplai daerah kepala leher termasuk daerah tangan atau membrum superius ya. Nah, untuk sisi kanan cabang pertamanya adalah trunkus brachiocephalica. Ya, untuk ke arah sisi kiri, baik leher maupun kepala sisi kiri ataupun tangan sisi kiri, nah dia disuplai oleh arteri carotis communis sinistra, itu cabang keduanya ya, langsung menuju ke arah kepala, kemudian ada arteri subclavia sinistra yang langsung menuju ke arah tangan. Sedangkan yang di daerah sisi kanan, nanti dari trunkus brachiocephalica, ya, akan bercabang menjadi dua pembuluh darah, yaitu arteri carotis communis dextra dan arteri subclavia dextra. Untuk arteri subclavia, kedua-duanya sudah pasti menyuplai tangan ya. Kalau arteri carotis communis akan menyuplai kepala dan leher. Tapi ada beberapa cabang dari arteri subclavia, sebelum dia menyuplai tangan, dia akan menyuplai daerah leher. Apa saja itu nanti kita pelajari pembuluh darah yang akan menyuplainya. Nah, pertama kita bicara tentang arteri carotis communis. Ya, arteri carotis communis, baik yang dekstra maupun sinistra, jadi di sisi kanan dan sisi kiri, itu akan berjalan di sisi lateral ya. Jadi kalau kalian raba di daerah leher kalian di sebelah sini akan terasa denyutan dari arteri carotis communis. Ya, nah itu karena pembuluh darahnya cukup besar.
Jadi kita bisa merabanya, terutama pada pasien-pasien kalau kita sudah tidak bisa meraba denyut nadi yang di daerah arteri radialis, kita akan meraba daerah sini. Masih ada tidak denyutannya? Ya, selama perjalanannya ke arah atas ya, ke arah superior, itu dia akan ada daerah yang menggelembung besar. Nah, di sini adalah namanya bifurcatio carotidis. Penggelembungan besar ini karena adanya glomus caroticum. Pernah dengar glomus caroticum? Mungkin di fisiologi? Atau carotid body, bahasa Inggrisnya. Jadi carotid body itu nanti yang mengatur pH darah, gas-gas darah, gitu ya Kak. Jadi dia mendeteksi, tepatnya bukan mengatur, mendeteksi ya. Jadi kalau seandainya di dalam darah pH-nya rendah, kemudian kadar oksigennya rendah, itu akan segera dikirimkan sinyal dari carotid body ini atau glomus caroticus. Ya, ke arah otak. Mau diapakan tubuh kita ini untuk mengembalikannya ke dalam kondisi normal. Ya, mungkin respon tubuh kita, otak menerjemahkannya, oh kurangan oksigen, berarti kita harus bernafas lebih cepat dan dalam. Itu nanti dampaknya. Ya, itu mungkin bisa dipelajari di bagian sistem respirasi. Kemudian, nah pada bifurcatio carotidis ini merupakan akhir dari arteri carotis communis, di mana nanti dia akan bercabang menjadi dua. Ada yang eksterna, arteri carotis eksterna, nanti arteri carotis eksterna ini fokusnya menyuplai bagian kepala dan leher yang di permukaan, ya di bagian sisi luar dari kranium. Sedangkan arteri karotis interna nanti dia akan masuk ke dalam basis kranii untuk menyuplai bagian dalam dari kranium, rongga kranium itu, dan termasuk juga bagian-bagian otak yang ada di dalam regio kranium, ya, yaitu seperti cerebrum, ya, nantinya yang disuplai paling penting ya. Nah, pertama kita bicara dulu tentang arteri karotis eksterna dulu. Ya, jadi arteri karotis eksterna selama perjalanannya dia akan ada yang berjalan ke sisi anterior, ya, mengeluarkan cabang-cabang untuk menyuplai organ-organ yang ada di daerah leher dan kepala sisi anterior. Contohnya ini, arteri tiroidia superior. Ya, dia menyuplai glandula tiroidea, termasuk daerah laring yang di bagian depan sini. Ya. Kemudian ada arteri lingualis, ya, yang akan nanti berjalan menyuplai daerah lingua. Kemudian ada arteri facialis yang akan juga menyuplai daerah wajah sisi depan. Kemudian di arah medial ke arah sisi dalam dari kepala ya. Nah, itu nanti ada arteri pharyngia ascendens, di mana nanti akan menyuplai daerah faring. Lalu ada yang ke arah kepala bagian belakang, ya, yaitu ada arteri occipitalis, ya, yang ke arah kepala belakang sini. Kemudian juga ada arteri auricularis posterior, nanti berjalan di daerah temporal bagian belakang sini. Ya. Kemudian setelah itu dia berjalan semakin naik ke atas, semakin ke atas, akhirnya dia bercabang menjadi dua, merupakan cabang akhir, ya, cabang terminal, yaitu arteri maxillaris, yang nanti berjalan ke arah pipi, kemudian ada arteri temporalis superficialis, yang akan nanti berjalan ke arah kepala bagian temporal sampai parietal. Nah, untuk arteri tiroidea superior, kalau kita bedah lagi ya, kita cari lagi pembuluh darah tersebut, ternyata selama perjalanannya untuk menyuplai glandula tiroidea, dia akan mengeluarkan beberapa cabang ya, yaitu ada ramus glandularis, ya, glandularis anterior maupun nanti ada ramus glandularis lateralis, semuanya itu akan menyuplai glandula tiroidea, termasuk daerah laring juga ya, nanti yang akan disuplai. Kemudian ada juga arteri laringia superior yang nanti menyuplai laring di bagian sisi atasnya. Kemudian
ada juga arteri sternocleidomastoidea. Nanti akan menyuplai otot-otot dari atau musculus sternocleidomastoideus. Ya, nah itu cabang-cabang dari arteri tiroidea superior. Ini ya. Kemudian cabang berikutnya di sisi anterior yang nomor 2 adalah arteri lingualis. Ya, ini arteri lingualis yang nanti menyuplai ke arah lingua. Mana dia? Ini dia ya, arteri lingualis berjalan menuju ke arah lingua. Nanti dia akan mengeluarkan cabang yang pertama ke arah belakang dari lingua, yaitu ramus dorsalis lingua. Kemudian ke arah anterior nanti ada arteri sublingualis di daerah dasar dari lingua. Kemudian ada arteri lingua, arteri profunda lingua. Ya, yang nanti berjalan ke arah apex, ke arah depan atau ujung lidah. Kemudian cabang ketiga yaitu arteri facialis, dia akan berjalan di bawah dari mandibula ya, kemudian nanti akan naik ke arah atas, nanti akan mengeluarkan cabang yang pertama, yaitu ada arteri palatina ascendens, ya, pembuluh darah kecil nanti akan menyuplai di daerah dekat os palatina ya. Kemudian nanti ada ramus tonsillaris nanti naik ke atas ya, nanti akan menyuplai daerah tonsil yang membentuk ada tonsilla palatina, tonsilla lingualis gitu ya, tonsilla intinya adalah tonsil-tonsil yang ada. Jadi sudah pernah dengar tonsil kan ya? Amandel yang membesar itu salah satunya adalah pembesaran dari tonsilla palatina yang membentuk ring of Waldeyer ya di bagian mulut bagian belakang, rongga mulut bagian belakang. Nah, ini ada ramus tonsillaris. Kemudian ada juga arteri submentalis nanti akan menyuplai di daerah dagu bagian depan sini. Kemudian nanti kan arteri facialis akan ke arah atas ya, nanti akan menyuplai arteri labia, memberikan suplai untuk daerah bibir, arteri labialis inferior maupun superior ya. Kemudian naik lagi ke atas nanti menuju arteri angularis ya, nanti akan menyuplai daerah orbita bagian depan termasuk juga nanti bagian hidung di daerah sini, itu radix. Kemudian di bagian medial yang ke arah bagian dalam dari bagian leher dan kepala yaitu ada arteri pharyngia ascendens ya. Jadi arteri pharyngia ascendens nanti menyuplai ke arah dinding-dinding faring ya, lalu juga memberikan cabang ke arah membrana timpanica yang ada di telinga, yaitu timpanica inferior dan juga arteri meningia posterior. Arteri meningia posterior ini nanti akan menyuplai ini pembungkus dari cerebrum atau sistema nervosum, yaitu Mennings namanya ya. Sudah pernah dengarkan sebelumnya? Mennings itu adalah serabut yang membungkus sistema nervosum centrale. Ya. Nah, ini yang di sisi posteriornya disebut arteri meningia posterior. Atau jika dibaca di sini salah satu lapisan Mennings adalah dura. Ya, dura mata. Kemudian nah itu baru 2 tahapan cabang-cabang dari ini ya, arteri karotis eksterna. Lalu yang di sisi posterior, kalau kita telusuri ke arah belakang, ke sisi kepala kita, itu ada arteri occipitalis ya. Nanti arteri occipitalis selama perjalanannya akan menjadi pembuluh darah yang lebih kecil disebut dengan ramus. Ada ramus occipitalis ya, ke arah occiput ke belakang, kemudian ada ramus descendens yang ke arah bawah ya. Kemudian intinya semuanya akan menyuplai di daerah kepala belakang termasuk leher, otot-otot yang ada di leher bagian belakangnya.
Kemudian ada juga arteri auricularis. Ya, dia akan menyuplai bagian telinga bagian belakang, arteri auricularis posterior ini. Kemudian nanti dia selama perjalanannya akan mengeluarkan beberapa pembuluh darah ya, ada ramus occipitalis, ramus parotidius, ramus auricularis, dan juga arteri tympanica posterior termasuk arteri stylomastoidea. Ya, di mana pembuluh darah semuanya ini dia akan menyuplai seperti glandula parotidea, occiput, dan juga daerah auricula bagian belakang. Termasuk arteri tympanica posterior akan menyuplai dari membrana timpani termasuk kavitas timpaninya juga. Nah, ini tadi perjalanan dari arteri auricularis posterior ya, selama perjalanannya akan mengeluarkan beberapa ramus-ramus ya. Nanti mungkin sambil membaca slide ini agar terbayang gambarnya ini juga dilihat ya, yang mana sih dia ke arah belakang. Ya, ini sisi belakang ya, ini sisi belakang yang ditunjukkan di sini. Diperbesar di daerah ini. Nah, untuk cabang terminalnya sendiri sebenarnya ada arteri maxillaris dan ada arteri temporalis superficialis. Untuk arteri maxillaris itu nanti akan dibagi menjadi 3 pas utama selama perjalanannya, yaitu pas mandibularis, pas pterygoidea, dan pas pterygopalatina. Untuk arteri temporalis superficialis dia tidak dibagi karena dia sudah mengeluarkan beberapa cabang. Arteri maxillaris ini sengaja dibagi menjadi 3 pas karena banyak sekali pembuluh darah yang nanti bercabang dari pas-pas tersebut. Untuk arteri temporalis superficialis, nah ini ya yang naik ke arah atas nanti di sisi temporal, itu akan mengeluarkan cabang-cabang, yaitu ada arteri transversa facei, ya. Kemudian ada arteri zygomatico orbitalis yang menuju ke orbita dan zygomatikum, kemudian ada ramus-ramus frontalis yang nanti menuju ke arah kepala, itu dahi bagian depan, kemudian ke arah parietal juga ada, yang dikenal dengan ramus parietalis. Ya, ini intinya semua akan menyuplai daerah dekat dengan zygomatikum, daerah pipi, tulang pipi, ya, kemudian daerah orbita, bagian mata bagian samping, kemudian dahi bagian samping, juga regio parietalis yang bagian samping, ya, untuk arteri temporalis superficialis. Kemudian untuk arteri maxillaris, nah ini ada bahwa 3 pas ya. Ada yang pas mandibularis, yang dimana dia nanti pas mandibularis ini akan mengeluarkan cabang-cabang, yaitu arteri ini ya, maxillaris ke arah pipi ya, ke arah sini. Nanti dia akan mengeluarkan pertama cabangnya adalah arteri alveolaris inferior, yang ini ya, nanti dia dari sini mengeluarkan cabang untuk menyuplai daerah bagian gigi-gigi bagian bawah nanti ya. Kemudian ada arteri meningia media, daerah sini ya, nanti akan menyuplai juga menings, tapi yang tadi sisi posteriornya, ini sisi tengahnya, arteri meningia media. Kemudian ada juga arteri auricularis profunda, ya, yang dimana nanti akan menyuplai daerah telinga bagian tengah, dimulai dari kavitas timpani. Ya, kemudian ada juga arteri tympanica anterior. Nah, sepanjang inilah kita sebut dengan nama pas mandibularis dari arteri maxillaris. Ya, semua cabang-cabang yang ada di pas mandibularis ini daerahnya di sekitaran sini. Kemudian kalau kita berjalan ke arah depan lagi ada bagian pas pterygoideanya, ya, di mana nanti dia akan mengeluarkan cabang
yaitu arteri mesenterica untuk menyuplai musculus masseter ya. Kemudian ada arteri ini apa namanya temporalis profunda. Kemudian ada juga yang di daerah sini yang masuk ke bagian bawah dekat dengan arcus zygomaticum ini kan dia masuk ya. Ini dia arteri temporalis profundanya. Kemudian juga ada ramus pterygoideu dan termasuk arteri buccalis yang nanti menyuplai daerah pipi bagian dalam atau regio buccal namanya ya. Kemudian untuk bagian pars pterygo-palatina lebih naik lagi ke arah atas ya, nanti mengeluarkan beberapa cabang yang yaitu untuk menyuplai darah gigi nanti ada arteri ini apa namanya arteri alveoli superior posterior, kemudian ada juga nanti arteri infraorbitalis ya. Kalau yang di sini ya, kemudian infraorbitalis nanti di bagian bawah nanti keluar ya. Kemudian ada juga arteri palatina descendens ya, yang dari sini turun ke bawah. Ini dia ya, tapi tidak dituliskan ya. Kemudian ada juga arteri palatina mayor dan juga ada arteri palatina minor. Paling tidak kalian hafal yang ini, poin utamanya. Arteri alveoli superior, arteri infraorbitalis, dan arteri palatina descendens. Karena arteri palatina descendens nanti mengeluarkan 2 cabang lagi, yang mayor maupun yang minor. Ya, tapi agak sulit melihatnya, karena dia pembuluh darah yang lebih kecil. Intinya, palatina mayor maupun palatina minor nanti akan menyuplai daerah os palatina ya di bagian dasar dari basis krani. Kemudian ada juga arteri spenopalatina. Ya, arteri spenopalatina ini nanti akan mengeluarkan cabang untuk arteri nasalis dan juga ramus septalis posterior ya. Jadi nanti dia akan menyuplai daerah septum nasi yang spenopalatina. Daerah sini yang disuplai. Ada pertanyaan tidak? Sudah sampai arteri maxillaris. Susah ya? Ya, karena baru pertama kali dengar pasti susah. Ya, jadi kalau misalnya kita sebut berulang-ulang kali, beberapa kali, nanti lama-lama akan lebih mudah dan familiar. Sama seperti belajar bahasa Inggris ya. Baru pertama kali dengar kan pasti bingung, apa sih yang dibilang. Ya, tapi kalau udah sering diucapkan, lama-lama akan menjadi lebih mudah. Nah, untuk arteri karotis interna sebenarnya tidak banyak akan saya bahas karena sudah termasuk dalam sistema nervosum centrale. Tapi mungkin kita review sedikit ya. Intinya selama perjalanannya menuju ke arah bagian dari basis kranii, dia akan berjalan melekok-lekok seperti ini ya. Kemudian nanti akan mengeluarkan beberapa cabang utama sehingga agar lebih memudahkan untuk menghafal cabang-cabangnya itu akan dibagi menjadi berapa pars. Pars cervicalis jika dia masih melewati regio cervical ya di daerah leher, kemudian pars petrosa ketika dia melewati bagian basis kranii. Ya, kemudian pars cavernosa ketika sudah melewati daerah cavernosa ya. Kemudian di dasar basis kranii, tapi ya di bagian atasnya, kalau ini masih di pars petrosa berarti masih di daerah tulangnya. Ketika dia sudah lewat keluar dari daerah tulang tapi masih di dasar dari basis kranii, kita sebut pars cavernosa. Kemudian ketika dia sudah menyuplai daerah otak, kita sebut pars cerebralis. Ya, nah itu konsep. Lalu apa saja yang keluar pembuluh darahnya yang akan muncul untuk menyuplai beberapa tempat. Sama perjalanannya, di pars cervicalis dia akan berjalan lurus ya, tidak mengeluarkan cabang-cabang.
Tetapi nanti di pars petrosa dia akan mengeluarkan beberapa cabang, yaitu arteri karotika timpanica untuk menyuplai daerah telinga. Jadi untuk telinga itu sangat kompleks sekali. Ada banyak pembuluh darah yang menyuplainya. Ya, karena berkaitan dengan fungsinya sebagai sistem indera dan keseimbangan. Jadi sangat kompleks. Kemudian ada arteri kanalis pterygoidea, ya nanti yang ke arah sisi depan ya untuk menyuplai daerah pterygium. Lalu nanti ketika dia melewati pars cavernosa, ya akan banyak lagi pembuluh darah yang keluar. Ya ada ramus basalis tentori, kemudian ramus marginalis tentori, kemudian ada arteri hypophysalis inferior. Nah, ramus basilaris tentorii dan ramus marginalis tentorii ini semua strukturnya ada di bagian dasar dari kranium, menyuplai dekat dengan struktur sistema nervosum yang ada di bagian dasar tersebut ya, termasuk ramus nervosum, ramus meningius ya, kemudian ramus sinus cavernosi, hypophysalis inferior, kemudian ganglionaris trigeminalis. Nah, itu semua adalah struktur atau organ-organ yang disuplai di bagian otak, tapi sisi bagian bawahnya. Kemudian ada ramus hypophysalis superior. Ini untuk glandula pituitari yang sebelumnya pernah kalian di kuliah sebelumnya, di glandula endokrina. Dia keluarnya langsung dari arteri karotis interna. Ya, tapi yang di pars cavernosa. Namanya arteri hypophysalis superior dan hypophysalis inferior. Lalu ketika dia akan menyuplai bagian otak sisi depan, ya, dia akan mengeluarkan cabang pembuluh darah utama yang perlu kalian ingat, yaitu arteri ophthalmica yang akan menyuplai daerah mata. Ya. Kemudian baru nanti mengeluarkan beberapa cabang yang nanti membentuk circulus Willisi. Ya, yaitu ada arteri komunikal posterior, nanti membentuk arteri cerebri anterior, media, dan lain sebagainya. Intinya adalah membentuk sirkulus. Ada pertanyaan untuk arteri karotis interna? Tidak ada? Pas? Ya. Intinya kalau seandainya ada pembuluh darah yang pecah pada sirkulus Willisi, itu sebenarnya disuplai dari depan dan belakangnya. Jadi kalau misalnya pecah di pembuluh darah salah satu cabang dari arteri karotis interna ini, nanti akan disuplai dari sisi belakang. Tapi tidak akan efektif sekali ya, jadinya akan tetap pada pasien akan mengalami gejala-gejala yang ditunjukkan contohnya pada kasus pasien stroke. Ya. Kemudian nah, tadi saya ceritakan bahwa arteri subclavia juga menyuplai daerah leher ya. Sebelum pada akhirnya dia akan menyuplai daerah tangan ke arah sini. Ya, jadi selama perjalanannya dia akan mengeluarkan 4 cabang pembuluh darah utama, yaitu arteri thoracika interna yang turun ke bawah, kemudian ada arteri vertebralis ya yang ke arah bagian belakang masuk mengikuti foramen transversarium di vertebrae ini, dia masuk nanti akan membentuk arteri basilaris untuk menyuplai bagian otak bersama dengan arteri karotis interna membentuk circulus Willisi. Ya, arteri vertebralis ini. Kemudian ada trunkus tirocervicalis. Trunkus tirocervicalis ini nanti akan ke arah depan, kemudian akan menyuplai glandula tiroidea termasuk organ-organ yang ada di regio coli. Kemudian ada trunkus costocervicalis. Trunkus costocervicalis nanti juga akan menyuplai daerah kosta bagian pertama hingga kedua sampai menyuplai daerah cervical juga. Ya, apa saja pembuluh darah yang muncul dari masing-masing arteri tersebut? Misalnya adalah arteri vertebralis selama perjalanannya nanti akan mengeluarkan ramus-ramus pembuluh darah yang jauh lebih kecil, yaitu ramus spinalis, ya, ramus meningae. Ramus meningae ini nanti akan menyuplai medula spinalis ya. Jadi medula spinalis merupakan bagian sistema nervosum centrale juga
di sana kan dilapisi juga oleh menings ya, selaput yang membungkusnya disebut dengan menings, maka nanti disuplai rambus meningnya juga. Kemudian selama perjalanannya akan menyuplai juga daerah spinal yang posterior maupun anterior yang dikenal dengan nama arteris spinalis posterior dan arteris spinalis anterior. Jadi selama perjalanan ini dia akan mengeluarkan cabang ke depan untuk menyuplai vertebrae cervicalis ini. Ya. Kemudian ada sampai di bagian atas nanti dia akan menyuplai arteri inferior posterior cerebellum. Jadi akan menyuplai daerah cerebellum. Baru nanti menjadi satu yaitu membentuk arteri basilar. Sedangkan untuk tuncus tirocervicalis, tuncus tirocervicalis ini, yang ini ya nanti akan naik mengeluarkan cabang arteri tiroidea inferior, kemudian mengeluarkan juga arteri cervicalis ascendens di sini ya, yang fungsinya menyuplai darah vertebra cervicalis dan juga glandula tiroidea. Kemudian ada juga arteri transversa symphysis yang akan menyuplai otot-otot yang ada di daerah leher ya, juga arteri supraskapularis ya, nanti akan menyuplai daerah otot di daerah bahu. Kemudian ada truncus costocervicalis, dia lebih masuk ke dalam. Oke, di sini tidak ada ya gambarnya. Nah, di sini salah satu cabangnya adalah arteri cervicalis profunda, jadi sisi bagian leher bagian dalam yang akan disuplai. Ini jika transversa symphysis, cervicalis ascendens maupun supraskapularis menyuplai bagian luar, sisi luar, maka cervicalis profunda akan menyuplai di sisi otot bagian dalamnya. Kemudian ada juga arteri intercostalis suprema, jadi dia akan menyuplai bagian punggung bagian belakang di bagian sisi atas ya. Untuk itu tadi cerita untuk arterinya. Selanjutnya cerita tentang aliran darah balik venanya. Ya, sebenarnya nama venanya itu sama dengan nama arterinya. Jadi tinggal bolak-balik seperti itu saja. Nama arteri dan venanya ya secara umum. Kemudian intinya dia akan bermuara ke 3 vena utama, yaitu ada vena jugularis interna, merupakan vena yang paling besar sekali, ya, paling mudah dilihat dan diraba untuk vena jugularis interna ini ya. Kemudian ada juga vena jugularis externa di bagian belakang sini, dan juga ada vena jugularis anterior. Ya, yang nanti akan bermuara semuanya ke vena brachiocephalica. Untuk vena jugularis ini anterior, jika kita ikuti ya, anterior dan juga vena jugularis externa itu akan bermuara dulu ke vena supraskapularis. Ya, baru nanti bermuara ke vena subclavia, nanti pada akhirnya akan bersama dengan vena jugularis interna bersatu menjadi satu membentuk vena brachiocephalica. Baru pada akhirnya bermuara ke vena cava superior untuk menuju ke arah core atau jantung. Ya. Di mana pada umumnya tidak semua orang memiliki vena jugularis anterior. Ya, hanya beberapa orang bisa ada, beberapa tidak ada. Nah, tapi itu bukan suatu kelainan. Ya, itu hanya variasi anatomi saja. Yang ada selalu pada manusia itu adalah vena jugularis interna. Kadang vena jugularis externa yang lebih kecil lagi, ya, itu 25% orang tidak punya. Ya, itu adalah suatu variasi anatomi. Tergantung dari pada saat perkembangan embrionya. Nah, vena jugularis externa ini, interna ini, dia awalnya menerima seluruh aliran darah balik, termasuk juga cairan cerebrospinal ya, yang diterima dari otak, ya. Nah, itu akan masuk kembali ke arah vena jugularis interna. Kemudian di pembuluh darah superficial yang di daerah kepala juga akan masuk ke vena jugularis interna.
Nah, ini apa namanya? Gambaran lah. Untuk vena jugularis externa, biasanya jika kita temukan vena jugularis externa, itu akan menerima darah dari vena occipitalis, ya, kemudian juga vena auricularis posterior, nanti menuju ke vena jugularis externa. Kemudian untuk vena baru dia menuju ke vena suprascapularis. Sedangkan untuk vena jugularis interna, selama perjalanannya selain menerima dari sinus dura matris, ini kan sinus dura matris ya, yang tempat menampung cairan cerebrospinal setelah dia disirkulasikan, dibawa ke seluruh daerah bagian luar dari otak, nanti masuk ke sinus dura matris, lalu nanti bermuara ke vena jugularis interna. Nah, selain itu ada juga daerah vena lingualis juga bermuara, ya, ada vena tiroidia superior juga bermuara ke sana, termasuk vena facialis juga akan bermuara ke vena jugularis interna. Kemudian nanti vena jugularis, ini juga tadi saya sudah ceritakan ya, bersama vena subclavia, kemudian ada dari belakang vena vertebralis, juga ya, yang tadi naik ke atas, untuk menyuplai darah otak bagian sisi belakang, dan juga medula spinalis nanti juga akan bermuara ke vena brachiocephalika. Kemudian ada juga vena thoracika interna. Vena thoracika ini yang dari bagian bawah ya, dinding toraks, baru menuju ke vena brachiocephalika. Nah itu, jadi cara membacanya ini pembuluh darah yang ini bermuara ke tempat sini. Jadi dari bawah ke arah atas ya. Ini yang merupakan vena brachiocephalika yang terakhir nanti bermuara ke vena cava superior. Untuk vena ada pertanyaan tidak? Yang belum kalian pahami? Tidak ya? Oke, kita belajar ke nodi limfatici. Mungkin sedikit saja ya untuk nodi limfatici ya. Untuk nodi limfatici mungkin di beberapa buku bisa menyebutnya nodi limfoide ya, atau nodi limfoidea, atau limnut, atau kelenjar getah bening, gitu ya. Nah, nodus limfatikus ini atau nodi limfoidea ini nanti akan menyaring limfatikus ya, cairan limfatikus yang dialirkan dari pembuluh limfatik. Jadi ada banyak pembuluh darah limfatik sebenarnya yang ukurannya nanti akan lebih besar dari vena-vena kecil. Tujuannya nanti menampung sisa-sisa metabolisme, kemudian ada patogen, bakteri dan lain sebagainya nanti, atau zat-zat racun nanti masuk ke cairan limfatik, nanti akan disaring di nodus limfatikus supaya nanti akan dinetralisir jika ada bakteri oleh sistem imun kita ya. Nah, secara umum seluruh aliran yang ada di daerah kepala dan leher itu semuanya akan menuju ke bagian vasa limpatika yang paling besar yang dikenal dengan nama truncus jugularis dextra dan truncus jugularis sinistra. Ya, dextra dan sinistra. Pada akhirnya truncus jugularis dextra ini nanti akan bermuara pada ductus lymphaticus dexter. Ya, ductus lymphaticus dexter itu terletak di sudut yang dibentuk oleh ini, apa namanya? Vena jugularis interna dan vena subclavia yang nanti akan membentuk vena brachiocephalika. Jadi dia kan terbentuk sudut di sini. Nah, disinilah letak dari ductus lymphaticus dexter. Ya,
Kemudian ductus thoracicus, namanya berbeda ya, bukan ductus lymphaticus sinister, bukan, tapi ductus thoracicus namanya. Nah, dia menerima dari trunkus jugularis sinistra. Sama juga letaknya di sudut yang dibentuk oleh vena jugularis sinistra dan vena subclavia sinistra. Sudutnya. Nah, letaknya. Nah, nanti aliran limfatikus yang sudah masuk ke ductus lymphaticus dexter dan ductus thoracicus itu akan masuk ke dalam sudut tersebut, bergabung dengan aliran darah balik yang berada di vena brachiocephalica untuk menuju ke vena cava superior. Nah, jika kita perbesar gambar tersebut tadi ya, maka kalian akan melihat pembuluh darah yang kecil-kecil berwarna kehijauan ini yang disebut pembuluh limfatik atau vasa limpatika. Ya, selama perjalanannya nanti akan ada yang membentuk gelondong-gelondong ya yang disebut dengan nodus lymphoidea atau nodi lymphoidei ya di sini. Nah, tujuannya kenapa? Jadi setiap pembuluh darah nanti cairan limfatikus yang lewat akan difilter dulu di masing-masing nodus lymphoidea. Nanti lagi dia turun lagi, dia disaring berkali-kali terjadi penyaringan. Ya, fungsinya itu untuk membunuh kuman, menetralisir dan lain sebagainya. Seperti ini. Jadi setiap perjalanannya akan terus disaring berulang-ulang kali sebelum pada akhirnya masuk ke pembuluh darah vena yang besar. Jika kita amati, nanti pada umumnya regiocapitis akan bermuara di daerah yang dekat permukaan, ya, yang dekat dengan telinga maupun yang dekat dengan leher, ya. Sedangkan untuk di daerah leher sendiri itu ada yang nodus limfatikusnya dapat kita raba di daerah permukaan seperti ini ya. Tuh, dia seperti biji-biji kacang kecil. Kalau seandainya ada infeksi, baru dia membesar dan mudah kita raba. Kalau tidak ada infeksi, mungkin dia tidak mudah kita raba ya. Nah, ada juga yang di daerah leher bagian sisi dalam. Makanya dikenal dengan nama nodi lymphoidea cervicalis superficialis jika terletak di permukaan, dan jika terletak di sisi dalam disebut dengan nodus lymphoidea cervicalis profundi atau profundus ya. Oke, tadi itu kuliah saya untuk aliran darah yang menuju kepala dan leher. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Masih ada waktu 1 jam ya? Masih dokter, 40 menit dokter. Oh, 40 menit. Oke. Saya minta kalian membuat tugas deh. Sambil menghabiskan waktu. Buatlah satu diagram. Kalian boleh menggunakan Word ya. Tapi harus kalian yang buat. Tidak boleh merupakan screenshot dari gambar-gambar. Ya. Buatlah satu diagram yang menggambarkan percabangan dari arteri maxillaris. Kalian boleh mengetiknya dalam bentuk Word. Saya akan buatkan folder Gform untuk mengupload. Kalian punya waktu 30 menit untuk membuatnya. Ya, langsung diupload di Google Classroom kalian. Akan dibuat dulu ya.